Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal al-Musnad pada tahun 627 di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Abu Ayyub al-Ansari mengatakan kepada para sahabatnya, Konstantinopel akan ditaklukkan oleh komandan dan pasukan yang diberkati. Pemimpin tersebut menaklukkan Konstantinopel pada umur 21 tahun. Diberi nama Mehmet atau Muhammad Al-Fatih. Pada usia 21 tahun, beliau mampu menguasai 6 bahasa dan ahli pada bidang strategi perang, sains, dan matematika. Pada saat Mehmet dilahirkan, banyak keajaiban terjadi. Banyak kuda yang melahirkan bayi kembar, hasil bercocok tanam dipanen 4 kali dalam setahun, cabang-cabang pohon melengkung hingga ke tanah karena berbuah banyak. Komet pun terlihat di daerah Konstantinopel di tahun yang sama pada siang hari, yang diramalkan sebagai pertanda bahwa tembok pertahanan kota akan runtuh. Saat Sultan Mehmet masih berusia 12 tahun, dia naik tahta. Ini dikarenakan Sultan Murad II yang tak mampu menyelesaikan perang dingin antara para penasehat dan pemberontaknya, memutuskan menyerahkan tahtanya kepada putranya Mehmet setelah kematian putranya Aladin yang tak disangka-sangka. Namun Perdana Menteri Halil Pasha membuat Sultan Murad II kembali berkuasa sebab adanya kemungkinan ancaman dari tentara salib, dan Mehmet dikirim ke Saruhan Sancagi. Pada saat Sultan Murad II meninggal dunia, Sultan Mehmet dipanggil kembali ke Edirne untuk menaiki tahta kembali. Saat Sultan Mehmet sampai di Edirne, beliau langsung ke tempat jasad ayahandanya, mencurahkan segala isi hatinya dan kecintaannya terhadap sang ayah yang selama hidupnya tidak pernah memperhatikannya. Sultan Mehmet juga bersumpah di depan jasad ayahnya bahwa beliau akan menaklukkan kota Konstantinopel. Berita wafatnya Sultan Murad II akhirnya sampai kepada Kaisar Konstantinopel. Kaisar Konstantinopel menyambut gembira wafatnya Sultan Murad II beserta dengan para penasehatnya. Akan tetapi, salah satu penasehat Kaisar, Adipati Notaras, malah merasa takut karena Sultan Mehmet mempelajari ilmu ketentaraan, ilmu teknik, sains, matematika, dan bahasa Konstantinopel hanya untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Berita wafatnya Sultan Murad II juga sampai kepada Raja Paus dan kerajaan Kristen lainnya. Di awal masa pemerintahan kedua Sultan Mehmet, banyak penduduk yang meragukan kepemimpinan beliau, karena sebelumnya beliau pernah digulingkan dari kekuasaannya, serta beliau mengangkat Halil Pasha sebagai Perdana Menterinya, orang yang telah menggulingkannya dari tahta. Ini memberi kabar gembira kepada para pemberontak untuk menggulingangkan kerajaan Utsmaniyah dan menghabisi Bani Utsman. Pada suatu malam, Sultan Mehmet mimpi bertemu dengan Utsman. Dalam mimpi tersebut, Utsman berpesan bahwa Sultan Mehmetlah yang akan membuat kekaisaran Turki menjadi lebih besar, serta beliaulah pemimpin yang telah diramalkan Rasul untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Setelah mendapat mimpi itu, Sultan Mehmet langsung mengutarakan rencananya kepada para penasehatnya untuk membuat 100 kapal dalam setahun dan 3 meriam raksasa. Beliau juga meminta Halil Pasha untuk melaporkan status persenjataan dan amunisi dari Yanisari. Mendengar berita tersebut, Halil Pasha menyatakan keberatan. Menurut Halil Pasha, rencana tersebut hanya akan membuat kekuasaan semakin menyusut. Namun sanggahan tersebut ditolak mentah oleh Sultan Mehmet karena menurut beliau, hidup untuk mencatatkan sejarah bukan untuk menjadi seorang pengecut. Pada tahun 1452 Masehi, Sultan Mehmet
mulai membangun benteng di Boğaz-Kezen untuk mencegat semua bantuan yang datang dari Laut Hitam untuk Konstantinopel. Kabar mengenai pembangunan benteng pun akhirnya diketahui Kaisar Konstantinopel beserta kerajaan Kristen lainnya. Mereka berencana membentuk tentara yang tangguh untuk mengurungkan niat Sultan Mehmed. Namun ketika itu kondisi Perancis dan Inggris saling berperang, sedangkan Jerman menghadapi konflik internal negaranya. Kondisi mereka tertekan, tidak ada pilihan lain kecuali penggabungan gereja Ortodoks terhadap Katolik. Selain itu, Kaisar Konstantinopel memerintahkan Adipati Notaras untuk menyuruh Urban membuatkannya meriam besar. Namun Urban menolak dan ia diancam dibunuh dan berhasil diselamatkan oleh Hasan. Sebagai tanda jasa, Urban memenuhi permintaan Sultan Mehmed untuk membuat meriam raksasa yang belum pernah ada sepanjang sejarah. Setelah semua perlengkapan sudah siap, Sultan Mehmed segera mengatur strategi perang termasuk dengan mengirimkan hadiah kepada Kaisar Hungaria. Sedangkan di pihak lain, Kaisar Konstantinopel memasang rantai besi raksasa di bagian Golden Horn, tembok terlemahnya, sehingga tidak memungkinkan kapal-kapal untuk melintas dan menyerang tembok. Sebelum berangkat ke medan perang, Sultan Mehmed menulis surat untuk istrinya dan melaksanakan sholat dan meminta restu pada istri dan anaknya. Pengepungan pertama yang dilakukan oleh Sultan Mehmed pada hari Jumat 6 April 1453 Masehi dengan membawa 250.000 prajurit. Sebelum melakukan penyerangan, Sultan Mehmed memberikan pilihan kepada Kaisar Konstantinopel apakah mau menyerah atau perang. Kaisar Konstantinopel dengan angkuhnya memilih perang. Peperangan pun tidak dapat dihindarkan. Pada hari itu juga, meriam basilika pertama kali digunakan dan membuat celah pada tembok Konstantinopel. Namun celah tersebut berhasil ditutup oleh pasukan Konstantinopel. Peperangan hari pertama dimenangkan oleh Konstantinopel. Setelah 5 hari penyerangan pertama Sultan Mehmed memerintahkan kepada penggali Mustafa untuk membuat terowongan. Namun hal tersebut ketahuan oleh pasukan Konstantinopel. Setelah 12 hari penyerangan pertama Sultan Mehmed memanggil Hasan untuk melakukan penyerangan kedua pada malam hari. Serangan ini gagal juga dan hampir membuat Hasan tewas dalam serangan ini. Pada hari ke-40, ada 3 kapal bantuan untuk Konstantinopel berhasil melewati pertahanan pasukan Sultan Mehmed. Hal tersebut membuat Sultan Mehmed menjadi frustasi dan mengurung diri. Halil Pasha dan Ibrahim juga berencana ingin berkhianat dan kembali ke Edirne. Namun dia dikecam oleh Zaganos Pasha dan menyatakan bahwa Sultan Mehmed akan memenggal kepala Halil Pasha jika dia melaksanakan niatnya. Pasukan Sultan Mehmed juga merasa frustasi dan menganggap Sultan Mehmed mereka buta. Tetapi Hasan datang dan marah kepada pasukannya yang mau berkhianat. Di tengah kefrustasian Sultan Mehmed, datanglah guru Syekh Agung Samseddin. Syekh Samseddin mengajak Sultan Mehmed untuk mengunjungi makam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang terletak dekat tembok Konstantinopel. Abu Ayyub pernah ikut serta dalam pengepungan Konstantinopel bersama pasukan Islam. Beliau tidak pernah meninggalkan tempat tersebut hingga akhir hayatnya. Syekh Agung berpesan kepada Sultan Mehmed agar tidak menyerah, karena apabila Sultan Mehmed tidak melakukannya sekarang, beliau tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Setelah itu, Sultan Mehmed menemukan strategi yang sangat luar biasa. Pada malam hari, Sultan Mehmed memerintahkan pasukannya menyeret kapalnya melewati jalan darat ke Teluk Golden Horn, tempat terlemah Konstantinopel. Strategi tersebut tidak pernah ketahuan oleh Konstantinopel sehingga membuat pasukan Konstantinopel panik. Sebelum melakukan serangan secara besar-besaran, pada malam harinya Sultan Mehmed berpidato memberi semangat kepada ribuan pasukannya yang tersisa. Salah satu kata-katanya dalam pidato tersebut, kemuliaan hanya bisa dicapai dengan keyakinan. Setelah pagi, pasukan Sultan Mehmed melakukan sholat duha berjamaah yang dipimpin sendiri oleh Sultan.
Setelah itu, kepala penggali Mustafa akhirnya berhasil meledakkan tembok Konstantinopel dengan cara meledakkan diri lewat terowongan yang mereka buat. Akhirnya, tembok Konstantinopel berhasil diruntuhkan sehingga pasukan Sultan Mehmed bebas menerobos masuk. Pada saat itu, Hasan berhasil membunuh Giustiniani, tentara elit Romawi yang membantu Konstantinopel. Pada saat itu, Hasan juga berhasil mengibarkan bendera Utsmaniyah dengan anak panah di tubuhnya. Akhirnya, Hasan tewas setelah mengibarkan bendera, meninggalkan istri dan anaknya yang berada di dalam kandungan. Kaisar Konstantinopel pun gugur dalam peperangan. Sejak saat itu, wilayah Konstantinopel resmi diambil alih kembali oleh Muslim. Sultan pun memberi kebebasan beragama kepada rakyat Konstantinopel.